Kejuaraan Nasional Sprint Rally tahun 2021 mengadakan 4 event yang diselenggarakan di beberapa tempat yang berbeda. Pertama adalah Tanjung Lesung, kemudian kedua Asoka, ketiga adalah Sentul, dan keempat Meikarta yang permukaannya aspal. Dari masing-masing kejuaraan yang kami lewati memang punya arti dan cerita masing-masing. Dimulai dengan kejuaraan pertama yang berlangsung di Tanjung Lesung. Pada saat itu trek sepanjang hampir 6 km terpaksa harus terpotong menjadi 3 km dikarenakan hujan besar yang melanda kawasan tersebut. Semua peserta punya kendala karena trek yang dilewati sangat berat dan juga licin. Tetapi Xpander EP4 membuktikan diri, di antara hampir 100 peserta, kami menjadi juara umum pertama di event tersebut. Ini membuktikan mobil kami yang datang dengan persiapan cukup baik telah bisa membuktikan performance-nya mampu bersaing dengan para kompetitor lainnya. 30 kiri 4 over crash into Titan Nero bump. 30 kanan 4 deep medium. Kemudian kita lanjut kepada event kedua yang berlangsung juga di daerah Tanjung Lesung, namun di lokasi berbeda, yaitu lokasi Asoka. Event ini cukup unik karena lagi-lagi ketika waktu survei berlangsung, semua keadaan alam baik dan kering. Tetapi 3/4 jalan dari kompetisi berlangsung, hujan besar melanda, terutama untuk kami yang berada di kelas 4-wheel drive. Sebagai ketentuan umum, Sprint Rally Nasional mengaplikasikan reverse order, yaitu start dari kelas yang terpelan menjadi kelas yang terkencang. Semua kelas sudah berjalan dengan baik, tinggal kami dari 15 peserta terakhir yang menggunakan mobil 4-wheel drive harus menikmati cuaca yang sangat ekstrim. Kami di start ketika hujan besar melandai. Artinya, waktu tempuh kami menjadi sangat berbeda dengan waktu kompetisi dari peserta-peserta yang sudah start. Perbedaan catatan waktu 3 menit itu menjadikan kami tidak bisa berada di posisi kejuaraan umum. Tetapi untungnya, aplikasi dari kejuaraan Sprint Rally dan Rally Nasional Indonesia bukan hanya mempertandingkan kejuaraan umum, tetapi juga mempertandingkan kejuaraan grup. Dan kami semua di grup M, yaitu kendaraan modifikasi 4-wheel drive, mengalami nasib yang sama. Sehingga di grup M, kami tetap bisa mempertahankan posisi juara kedua grup M di Sprint Rally seri kedua yang berlangsung di Asoka. Lanjut event ketiga, yang berada di Stage Park Sentul. Lokasinya hanya 1 jam dari Jakarta dan trek yang ada sangat menantang. Penuh dengan U-turn, kemudian kawasan berdebu dikombinasikan dengan jalanan berbatu. Di event ketiga ini, kami berusaha maksimal dan usaha kami membuahkan hasil. Kami menjadi juara umum pertama di event ini. Dan ini membuat kami leading dalam Championship Sprint Rally Nasional tahun 2021. Untuk event terakhir yaitu kawasan Meikarta yang lagi-lagi memberikan atraksi unik dengan trek yang dipakai. Trek yang kami pakai adalah berpermukaan aspal yang berbeda dengan 3 seri sebelumnya. Perbedaan setup mobil di 3 kejuaraan awal dan 1 kejuaraan akhir ini sangat amat berbeda. Karakter trek membuat mobil ini perlu memiliki suspensi yang rendah dengan ban yang lebih besar dan spesifikasi aspal. Sementara ada sedikit kombinasi tanah di tengah-tengah yang menantang. Menggunakan ban aspal di jalanan tanah ini tidak mudah. Akhirnya, tim berkomitmen untuk men-setup kendaraan di posisi intermediate, yaitu kendaraan dengan ban aspal tapi setup suspensi gravel. Dan ini membuahkan hasil yang cukup baik juga, walaupun kami ada sedikit kendala ketika melewati SS2. Ada sedikit insiden, tetapi bisa kami tanggulangi. 150 kanan kiri 4 kanan kiri 4. Kenapa tuh? Oh. Starter coba. Dengan perhitungan yang matang, kami tidak berusaha semaksimal mungkin untuk berada di podium juara karena hasil dari kejuaraan nasional Sprint Rally di Sentul membuat kami berada di posisi atas dan hanya perlu berada dalam posisi 5 besar di saat itu. Dan alhasil,
kami berada di posisi podium ketiga dan membuat kami berada dalam podium tertinggi kejuaraan nasional sprint rally tahun 2021. Pastinya hasil yang kami dapatkan di tahun 2021 tidak kami dapatkan begitu saja. Persiapan maksimal yang kami lakukan bersama Expander Rally Team ini adalah sebuah strategi untuk bisa mencapai prestasi tertinggi. Kendaraan ini ada kendaraan sangat unik, baru satu-satunya MPV yang berlaga di kejuaraan rally nasional dan juga internasional. Kalau dibilang seri berapa yang paling susah, saya rasa semua sama aja. Seri pertama sangat sulit karena keadaan alam. Seri kedua sangat sulit karena kami tidak diuntungkan start paling belakang. Seri 3, lokasi baru di Sentul membuat kami memang harus berkompetisi dengan level yang sama untuk semua orang. Tetapi dengan start paling belakang, kami mendapatkan keadaan jalan yang paling rusak. Dan trek Sentul berbatu sehingga kami harus pintar memilih jalan. Di seri terakhir, Meikarta, setup aspal adalah hal yang baru untuk Expander AP4. Jadi saya rasa semua punya karakter masing-masing dan input ini yang membuat kami lebih waspada lagi untuk menghadapi sistem kompetisi yang berlangsung di tahun depan. Persaingan dengan tim lain adalah bagian dari drama kompetisi di setiap tahunnya. Persaingan ini adalah persaingan yang sportif dan juga kompetitif. Jadi kalau ditanya apakah saya merasa takut ketika berada dalam satu situasi kompetisi, jawabannya semua orang pasti takut. Tetapi ketakutan inilah yang harus kita handle menjadi sebuah kekuatan daya serang dan kompetisi, sehingga seorang juara itu adalah bukan hanya juara bagaimana dia bisa mengendalikan kendaraannya, tapi juga juara bagaimana dia bisa mengendalikan emosi dan membawa kendaraan mereka sampai ke garis finish. Di setiap balap pasti kita harus ada mindset yang dinyalakan. Saya ngerasa diri saya punya switch on or off ketika masuk ke dalam level kompetisi atau berada di luar mobil. Ketika berada di dalam mobil, level kompetisi itu on, sehingga tidak ada kawan, semua lawan. Ketika berada di dalam level kompetisi, kita harus fokus kepada apa yang bisa kita punya, dan saya selalu berprinsip, biarkanlah orang lain memikirkan kita daripada kita memikirkan orang lain. Karena ketika kita memikirkan orang lain, 50% dari fokus kita bagi kepada beberapa orang. Sementara kalau biarkan orang lain memikirkan kita, artinya kita mendapatkan beberapa puluh persen tambahan fokus untuk kita bisa mendapatkan prestasi terbaik. Yang paling berharga di tahun 2021 adalah pelajaran dari setiap masalah yang kami hadapi. Heat problem, suspension problem, handling problem. Satu persatu sudah kami atasi sehingga kendaraan ini semakin lama semakin sempurna. Hal-hal ini yang kami butuhkan. Karena untuk menghadapi sistem kompetisi yang sangat kompetitif di tahun depan, kami membutuhkan riset and development yang sangat serius. Menjadi sebuah juara di event kompetisi yang tinggi itu bukan tentang saya, tetapi tentang kami. Kami di sini adalah Expander Rally Team yang memiliki support system yang cukup lengkap. Dari mulai tim manajer, mekanik, co-driver, sampai dengan para sponsor yang selalu mendukung kami agar kami bisa mendapatkan posisi prestasi di podium tertinggi. Dan terima kasih banyak kepada support system kami yang membuat Expander Rally Team selalu punya tenaga, power, dan juga semangat untuk mendapatkan prestasi terbaik. Di luar support system yang ada di dalam internal tim, saya juga harus ucapkan terima kasih banyak kepada para media, broadcaster, dan juga broadcast team. Karena tanpa adanya mereka, prestasi kami tidak berarti apapun. So, terima kasih banyak untuk semua support system internal maupun eksternal, karena kami bisa berada di sini karena support dari kalian semua. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.